terbuka nampaknya sedang terjadi antara pakar hukum Denny Indrayana dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ini terkait unggahan Denny di Twitter yang mengklaim mendapat informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Cuit Denny, Minggu 28 Mei 2023. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham itu mengatakan dirinya mendapatkan informasi ihwa ada 6 hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup itu. Sedangkan 3 lainnya menyatakan berbeda pendapat alias dissenting opinion. Kendati tidak menyebutkan dari mana dia mendapatkan informasi itu. Namun, Denny mengatakan sangat mempercayai sumbernya tersebut. Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya. Yang pasti bukan hakim konstitusi. Tulis Denny Indrayana. Merespons cuitan Denny, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, lantas meminta kepolisian memeriksa Denny Indrayana. Sebab menurut Mahfud, aksi Denny merupakan pembocoran rahasia negara. Info dari Denny ini jadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Cuit Mahfud di akun Twitternya Senin 29 Mei. Mahfud menegaskan, putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan, sebab putusan MK merupakan rahasia ketat sebelum dibacakan. Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetok palu vonis di sidang resmi yang terbuka. Jelas Mahfud. Lebih lanjut, Mahfud mengaku tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis kepada pejabat di MK yang menjabat ketika dia masih menjabat ketua MK. Mahfud juga mendesak MK dapat menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut. Saya yang mantan ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya. Tandas Mahfud. Kemarin, Senin 29 Mei, Denny sempat memaparkan alasan membuka informasi tersebut ke publik. Denny mengaku langkah tersebut dilakukannya dalam rangka upaya advokasi mengawal agar lembaga negara pengawal konstitusi tersebut tetap berada di jalurnya. Melalui video yang dikirimkan Denny kepada Forum Keadilan, dia menjelaskan bahwa informasi soal MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup harus diketahui publik. Sebab cara itu adalah bentuk transparansi dan advokasi publik serta pengawalan terhadap putusan MK. Saya kira kita paham, sekarang di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk adil. No viral, no justice, kata Denny di Port Wellington, Melbourne, Australia, Senin 29 Mei. Kita paham, sekarang di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. No viral, no justice. Dengan pertimbangan itu, menurut Denny, maka dirinya merasa perlu melakukan langkah-langkah pengawalan dengan mengungkapkan hal itu ke media sosial agar menjadi perhatian publik. Hal itu karena jika MK memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, artinya MK melanggar prinsip dasar open legal policy. Soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang, yaitu Presiden, DPR, dan DPD, bukan MK. Jelas Denny. Jika MK memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, itu artinya MK melanggar prinsip dasar open legal policy.
soal pemilihan sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang, Presiden, DPR, dan DPD, bukan MK. Kemudian, lanjut Denny, jika MK kembali memutuskan sistem proporsional tertutup, maka ini akan mengganggu proses pileg yang sudah berjalan. Hari ini, Selasa 30 Mei, Denny kembali memberikan klarifikasi ihwal sumber informasi yang dia dapatkan. Ini juga menanggapi pertanyaan ihwal apakah Denny tidak takut dilaporkan lantaran membocorkan putusan MK yang belum dibacakan. Denny menjelaskan sebagai akademisi sekaligus praktisi, guru besar hukum tata negara dan advokat yang berpraktik tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Melbourne, Australia. Dirinya paham betul untuk tidak masuk ke dalam wilayah delik hukum pidana ataupun pelanggaran etika. Bahkan, kata Denny, kantor hukumnya sengaja bernama Integrity, dimaksudkan sebagai pengingat kepada kami untuk terus menjaga integritas dan moralitas. Karena itu, saya bisa tegaskan tidak ada pembocoran rahasia negara dalam pesan yang saya sampaikan kepada publik, kata Denny dalam keterangan tertulis kepada Forum Keadilan Selasa 30 Mei. Denny bilang rahasia putusan Mahkamah Konstitusi tentu ada di MK. Sedangkan informasi yang dia dapatkan tersebut bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim konstitusi ataupun elemen lain di MK. Ini perlu saya tegaskan supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK. Padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK. Tegas Denny. Silakan disimak dengan hati-hati. Saya sudah secara cermat memilih frasa mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Tidak ada pula putusan yang bocor, karena kita semua tahu memang belum ada putusannya. Saya menulis, MK akan memutuskan, masih akan, belum diputuskan, paparnya. Menurut Denny, dirinya juga secara sadar tidak menggunakan istilah informasi dari A1 sebagaimana frasa yang digunakan dalam Twitter Menko Polhukam Mahfud MD. Karena info A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Saya menggunakan frasa informasi dari orang yang saya percaya kredibilitasnya, katanya. Informasi yang dia terima, lanjut Denny, tentu sangat kredibel dan karenanya patut dipercaya. Oleh karena itu pula, Denny memutuskan untuk melanjutkannya kepada khalayak luas sebagai bentuk public control atau pengawasan publik, agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut. Ingat, putusan MK bersifat langsung mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sama sekali. Final and binding. Karena itu ruang untuk menjaga MK agar memutus dengan cermat, tepat dan bijak hanyalah sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang terbuka mahkamah, ujar Denny. Meskipun informasi saya kredibel, saya justru berharap pada ujungnya putusan MK tidaklah mengembalikan sistem proporsional tertutup. Kita mendorong agar putusannya berubah ataupun berbeda. Karena soal pilihan sistem pemilu legislatif bukan wewenang proses adjudikasi di MK, tetapi ranah proses legislasi di parlemen. Open legal policy, jelasnya. Selain itu, kata Denny, supaya juga putusan yang berpotensi mengubah sistem pemilu di tengah jalan itu tidak menimbulkan kekacauan persiapan pemilu, karena banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya, ataupun karena banyak bakal caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut jadi. Dalam pesan yang saya kirim itu, saya juga khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024. Bukan hanya di MK, tetapi juga di Mahkamah Agung. Secara spesifik, saya mengajak publik untuk juga mengawal proses peninjauan kembali yang diajukan Kepala Staf Presiden Muldoko atas Partai Demokrat.
Proses PK tersebut lebih tertutup dan tidak ada persidangan terbukanya untuk umum, maka lebih rentan diselewengkan. Jangan sampai kedaulatan partai dirusak oleh tangan-tangan kekuasaan, bagian dari istana Presiden Jokowi, lagi-lagi karena kepentingan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Terangnya, menurutnya, apabila PK Muldoko dikabulkan MA, maka akan menjadi ancaman Partai Demokrat, sehingga Anies Baswedan berpotensi tidak bisa maju pada pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Kita mengerti jika PK Kepala Staf Presiden Muldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak dan pencapresan Anies Baswedan dijegal kekuasaannya. Katanya, seharusnya Presiden Jokowi membiarkan rakyatnya bebas memilih langsung presidennya. Mari kita ingatkan bunyi pasal 6A UUD 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pungkas Denny.